Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tik Artika dari SMAN 1 Pangalengan. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai masalah siswa kesulitan belajar akuntansi di kelas 12 IPS. Seperti biasa, daftar isinya meliputi 1. Deskripsi permasalahan, 2. Akar permasalahan, 3. Alternatif solusi, 4. Hasil pemecahan masalah, 5. Sumber rujukan. Deskripsi permasalahan. Masalah yang dihadapi yaitu pada saat kegiatan pembelajaran ekonomi, siswa kesulitan untuk belajar akuntansi di kelas 12 IPS. Baiklah, kita bahas terlebih dahulu mengenai akuntansi. Apa itu akuntansi? Akuntansi itu secara umum adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Kalau melihat pengertian akuntansi ini, di dalamnya adalah terkandung suatu siklus yang disebut dengan siklus akuntansi. Nah, apa itu siklus akuntansi? Menurut Tina Fitria, siklus akuntansi itu mengacu pada tahapan kegiatan akuntansi yang dimulai segera setelah transaksi terjadi dalam suatu entitas. Tahapan ini terdiri dari pencatatan, penggabungan, pengikhtisaran data keuangan yang telah diproses sebelumnya dan pelaporan. Jadi sehingga kalau dalam pembelajaran akuntansi, tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi ini harus diikuti, karena misalnya tahapan siklus yang pertama tidak mengikuti atau tidak mengerti, maka tahapan siklus selanjutnya, misalnya tahap penggabungan, pengikhtisaran dan laporan keuangan, itu tidak akan bisa. Nah, akar permasalahannya sehingga siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran akuntansi. Yang pertama ada siswa sering datang terlambat. Nah, sehingga karena sering datang terlambat, maka ketinggalan pembelajaran. Jadi ketinggalan dalam tahapan-tahapan siklus akuntansi itu, sehingga tidak bisa melanjutkan ke siklus yang lainnya. Yang kedua, siswa kurang menyadari pentingnya belajar, sehingga walaupun sudah mengerti di kelas, maka tidak dibahas lagi di rumah karena kurang menyadari betapa pentingnya belajar. Yang ketiga, siswa kurang minat baca. Hampir sama ya dengan yang kedua. Jadi walaupun sudah mengerti, karena minat baca kurang, ataupun misalnya tidak mengerti, tidak mau menggali lagi di rumah untuk belajar mandiri sehingga bisa mengerti. Jadi kalau sudah tidak mengerti, sudahlah itu yang disebabkan oleh kurang minat baca. Yang keempat, yaitu siswa yang mudah bosan, akhirnya ngobrol dengan temannya. Karena bosan, tidak bisa konsentrasi, maka akhirnya dia ngajak ngobrol temannya, maka tidak tahu pembahasan pada hari itu, sehingga sehingga mengalami kesulitan dalam pembelajaran selanjutnya. Alternatif solusi. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya menggunakan beberapa cara, antara lain, yang pertama, kegiatan belajar dibuat menjadi aktivitas yang menyenangkan.
sehingga siswa menjadi betah untuk belajar di dalam kelas. 2. Diberikan motivasi positif bahwa belajar itu penting untuk masa depan. Yang ketiga, siswa didorong untuk aktif bertanya. Misalnya siswa yang bisa menjawab itu mendapatkan poin. Yang keempat, menciptakan kompetisi. Jadi misalnya siswa yang bisa mengerjakan tugas dengan cepat dan benar atau bisa mengerjakan soal cepat dan benar, maka siswa itu dimotivasi atau dijadikan sebagai ketua kelompok, sehingga akan timbullah persaingan dan siswa menjadi lebih senang untuk belajar. Yang kelima, diberikan reward. Misalnya siswa yang dapat mengerjakan nilai tepat waktu akan diberikan poin yang bagus atau dikasih bintang. Jadi yang dapat mengumpulkan bintang lebih banyak maka akan memperoleh kesempatan untuk menjadi ketua kelompok atau misalnya menjadi tutor dalam pembelajaran akuntansi. Jadi dalam memberikan reward itu tidak harus selalu diberikan dalam bentuk benda, tapi bisa dengan hal-hal yang lain. Hasil pemecahan masalah. Yang pertama, siswa yang kesiangan sudah berkurang. 2. Siswa lebih semangat belajar ekonomi dan semangat mengerjakan tugas. 3. Kesadaran siswa tentang pentingnya belajar meningkat. 4. Siswa lebih aktif bertanya daripada mengobrol. Dan 5. Prestasi siswa mengalami peningkatan dalam pelajaran ekonomi. Sumber rujukan atau solusi permasalahan yang pertama adalah hasil pengamatan di dalam kelas 12 IPS SMA N1 Pangalengan. Yang kedua adalah buku agenda harian guru. Ketiga, Kuiper, guru motivasi belajar siswa. Pada pembahasan saat ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.